minasan, sekarang kita masuk ke pelajaran bab 4. Setelah mempelajari angka dan penunjuk waktu hari, tandanya kalian sudah siap untuk masuk ke bab 4. Kita langsung mulai aja yuk. Di bab 4 ini, di keterangan tata bahasa 1 ada ima, ji, bung, dan des. Di materi sebelumnya kita udah mempelajari tentang waktu kan? Nah, sekarang kita langsung ke praktek bikin kalimat. Di sini tertulis kata bantu bilangan, ji, dan fung. Setelah angkanya dipakai untuk menyatakan waktu. Jadi, nyatain waktunya dulu, baru masukin ji atau fung. Fung dipakai untuk angka 2, 5, 7, dan 9. Sedangkan fung dipakai untuk angka 1, 3, 4, 6, 8, 10. Untuk angka 1, 6, 8, dan 10 diikuti oleh pung. 1 menit jadinya ipung, 6 menit ropung, 8 menit hapung, 10 menit jupung. Semuanya ini udah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Catatan, partikel wa pada bab 1 kita mempelajari tentang menyatakan topik. Di bab 2 kita mempelajari partikel wa untuk kata tunjuk tempat. Dan sekarang di bab 4 ini kita menggunakan partikel wa untuk mengatakan topik. Sekarang kita langsung ke contohnya aja ya. Di sini ada ima yoji go fung des. Contoh berikutnya, Nyu yoku wa ima nangi desu ka gozen yoji des. Sekarang silakan kalian buat percakapan yang menyertakan jam atau menit, dan saat menyatakan jamnya ikuti pola yang di atas ya, yaitu jamnya dulu, menit, baru des. Kita lanjut ke pola kedua. Nah, di pola kedua ini bisa dilihat ada kata kerja mas, kata kerja maseng, kata kerja masta, kata kerja maseng desta. Nah, di materi sebelumnya kita udah membahas ya yang seperti ini. Contoh-contoh penunjuk waktu yang menyatakan lampau, positif lampau, negatif lampau, ya kan? Nah, sekarang kita membuat contoh kalimatnya dengan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini tertulis, mas berfungsi sebagai predikat pada kalimat. Mas untuk menyatakan sikap atau hal kepada lawan bicara. Mas menjelaskan kebenaran atau kebiasaan saat ini. Berarti dia positif ya, mas itu untuk yang positif. Dan aksi peristiwa yang akan terjadi di masa akan datang. Berarti mas itu bisa digunakan untuk penunjuk waktu yang akan datang. Terus mas memiliki perubahan menjadi lampau negatif dan lampau negatif. Nah, dari mas ini akan berubah dia apabila penunjuk waktunya itu lampau, dia berubah jadi apa kalau lampau? Berubah menjadi masta. Di situ ditulis, di sini ada ya masta. Nah, kalau seandainya dia berubah jadi negatifnya seperti apa? Masnya berubah jadi maseng. Nah, kalau dia udah negatif terus lampau lagi, jadinya apa? Maseng desta. Tuh. Di sini kita harus benar-benar teliti ya sama kalimat yang akan kita buat. Bagi kalian yang udah benar-benar memahami dua materi sebelum bab 4 ini, kalian tuh tandanya udah siap untuk membuat kalimat di bab 4 ini. Karena ini mulai masuk ke tahap yang agak sulit. Tahap yang agak sulit untuk membuat sebuah kalimat. Kita langsung praktek aja ya, biar semakin paham penggunaan mas, maseng, masta, dan maseng desta. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Saya setiap hari belajar. Ya, penunjuk waktu dulu, abis subjek, penunjuk waktu, baru predikat. Terus ada lagi contohnya. Oh ya, ini kenapa pakai mas? Karena mainichi. Mas itu digunakan untuk menjelaskan kebenaran atau kebiasaan saat ini. Berarti kalau mainichi menjadi kebiasaan kan ya. Berarti masuknya ke bentuk mas. Bentuk yang sekarang gitu. Imakara benkyou shimasu. Sekarang, dari sekarang belajar. Dari sekarang belajar. Berarti dia menyatakan kebenaran gitu kan. Jadi dia menggunakan mas. Alasan kenapa ini enggak menggunakan masta karena ima penunjuk waktu yang sekarang, memberitahu kebenaran yang sekarang terjadi.
Jadi pakainya mas. Sekarang kita masuk ke contoh yang masnya berubah. Mai asa. Mai asa itu kita coba ulik dulu ya kalimatnya. Di sini mai asa rokuji ni okimasu. Setiap hari bangun jam 6. Nah, di sini kita bisa lihat mai asa itu setiap hari. Berarti kalau seandainya ini oki doang tulisannya terus belakangnya titik-titik, kita masih bingung mau diisi dengan masta, maseng desta atau apa. Kita bisa lihat dari penunjuk waktunya. Penunjuk waktunya di sini tertulis mai asa. Mai asa itu setiap pagi, berarti suatu kegiatan yang selalu berulang. Kalau kegiatan yang selalu berulang atau kebiasaan di sini masuknya kemana? Kemas, berarti pakainya okimas ya. Mai asa, kalau petunjuk waktunya itu adalah petunjuk waktu yang berulang, berarti okimasnya nggak berubah, tetap mas, okimas. Lanjut ke asta. Asta rokuji ni okimas. Ini merupakan suatu asta itu kan besok. Besok bangun jam 6. Berarti sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berarti belum terjadi kan besok. Yang digunakan masih tetap mas. Mas digunakan untuk menunjukkan waktu yang terjadi setiap harinya atau kebiasaan. Terus emas juga digunakan untuk menunjukkan kebenaran yang terjadi saat ini. Mas juga digunakan untuk keterangan waktu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini lanjut ke kesa rokuji ni okimashita. Tadi pagi bangun jam 6. Tadi pagi berarti sudah berlalu. Dan ini bentuknya positif, dia bangun. Nah, karena dia bangun tapi posisinya lampau, berarti okimasnya berubah menjadi okimashita. Lanjut ke kino. Kino rokuji ni okimaseng desta. Kemarin enggak bangun jam 6. Kalau enggak bangun jam 6 berarti apa? Bentuknya negatif dan lampau. Udah kemarin berarti lampau. Terus bentuknya positif apa negatif? Karena di sini tulisannya okimaseng berarti negatif. Nah, kalimatnya ini jadinya negatif lampau. Kino rokuji ni okimaseng desta. Kemarin enggak bangun jam 6. Pada jam 6 tuh dia enggak bangun. Begitu. Kalian bisa perhatikan tabel di sebelah sini. Di situ tertulis waktu non lampau. Sekarang atau masa depan. Nah, yang di sebelahnya ada waktu lampau. Nah, yang di bawah adalah bentuk positif, bawahnya lagi bentuk negatif. Nah, inilah perubahan-perubahan yang terjadi pada sebuah kalimat. Ketika okimas menjadi bentuk lampau, dia akan berubah menjadi okimashita. Ketika okimas berubah menjadi bentuk negatif, maka masnya berubah menjadi okimaseng. Ketika okimas berubah menjadi bentuk lampau negatif, maka okimasnya berubah menjadi okimaseng desta. Ngebul kan kepalanya? Gimana tuh? Nah, supaya lebih paham lagi, silakan buat contoh kalimat dan rubah polanya itu menjadi keempat kelompok ini. Jadi dibikin ini lah. Jadi kalian bikin tabel kayak gini. Kalian bikin tabel yang kayak gini dengan satu kata kerja yang udah kalian pelajari, yang bisa diubah. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di pola 3 ini kita bisa lihat ada kata benda, waktu, ni, terus kata kerja. Wah, kita udah masuk ke penggabungan kalimat antara kata benda dan kata kerja. Nah, kata bendanya ini kata benda waktu ya. Setelah kata benda yang menunjukkan waktu, digunakan partikel ni untuk menunjuk waktu kejadian. Apabila keterangan waktunya tidak menyatakan suatu bilangan, maka partikel ni tidak dipakai. Tetapi pada nama hari kita boleh menggunakan partikel ni dan boleh juga tidak menggunakannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh aja ya. Contohnya yang pertama adalah rokuji ni okimasu. Bangun di jam 6. Nichiyobi ni benkyou shimasu. Nah, ini ni-nya kenapa di dalam kurung?
karena bisa dipakai, bisa enggak dipakai, bebas. Kino benkyou shimashita, kemarin belajar. Nah, ini nggak pakai partikel ni ya, karena dia bukan penunjuk waktu hari dan dia juga bukan suatu bilangan. Jadi nggak pakai ni. Maibang nanjini nemaska, setiap malam tidur jam berapa? Jawabannya juichi jini nemas, tidur di jam 11. Ni, partikel ni ini untuk menunjuk ke arah spesifik waktu ya. Jadi kalau waktunya nggak spesifik itu hampir jarang menggunakan ni. Tetapi kalau untuk nama hari boleh digunakan, boleh tidak. Semoga sampai sini kalian sudah paham, karena kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya yaitu pola 4 ada kata benda 1 kara, kata benda 2 made. Kara untuk menunjukkan titik permulaan waktu atau tempat. Jadi untuk permulaan waktu atau tempat bisa menggunakan kara ya. Sedangkan made untuk menunjukkan titik akhir waktu atau tempat. Jadi untuk menunjukkan titik akhir waktu atau tempat, kalian bisa menggunakan made. Nah, untuk kara dan made tidak selalu digunakan bersamaan dalam satu kalimat. Dan kadang-kadang kalimat itu cuma ada karanya atau cuma ada madenya. Untuk menyatakan tanggal dan waktu, mulai dan selesainya kata benda yang diangkat pada topik dapat menggunakan des setelah penggunaan kara atau made. Kita langsung masuk ke contoh aja ya. Di sini ada contohnya adalah kuji kara goji made benkyou shimasu. Belajar dari jam 9 sampai jam 5. Uchi kara kaisha made 1 kilometer desu. 1 kilometer dari rumah sampai perusahaan. Contoh berikutnya, kuji kara benkyou shimasu. Belajar dari jam 9. Ginko wa kuji kara goji made desu. Bank buka dari jam 9 sampai jam 5. Lanjut ke contoh berikutnya yaitu hiruyasumi wa 1 made desu. Istirahat siang sampai jam 1. Nah, sekarang silakan kalian buat contoh kalimat menggunakan pola kara made. Di pola ini kalian bisa lihat ada kata benda 1, to, dan kata benda 2. To ini untuk menghubungkan dua kata benda yang setaraf ya. Jadi kita emang mau menyebutkannya satu persatu secara jelas. Dan to ini memiliki arti dan. Kita langsung ke contoh kalimatnya ya. Yasumi no hi wa nanyobi desu ka? Doyobi to nichiyobi desu. Contoh berikutnya, Putori sang to yume sang wa nemas. Contoh berikutnya, Yasumi no hi wa nichiyobi to getsuyobi desu. Hari libur, hari Minggu, dan hari Senin. Silakan kalian membuat contoh kalimat menggunakan partikel to ini. Nah, sekarang kita mempelajari nani-nani ne. Kata bantu ne dibubuhkan pada akhir kalimat dan digunakan bila mengharapkan persetujuan dari lawan bicara. Digunakan juga untuk menunjukkan simpati kepada lawan bicara atau untuk menegaskan atau menekankan sebuah kalimat. Contohnya di sini, mainichi juji made benkyou shimasu. Setiap hari belajar sampai jam 10. Taiheng desu ne, sulit ya. Nah, ini kan sebenarnya katanya kan cuma taiheng desu, sulit, yang artinya sulit. Ditambahin nih sebagai bentuk menunjukkan rasa simpati terhadap kalimat yang dikatakan oleh lawan bicara. Nah, untuk contoh berikutnya, Yamada sang no denwa bango wa 871 no 681 sang desu. Nomor telepon Yamada 871-6813. Nah, dan dijawab dengan 871 no 681 sang desu ne. Nah, desne-nya di sini untuk penekanan nomornya 021 ya gitu. 21 ya, kayak gini untuk menekankan. Ini kan nomornya untuk menekankan sebuah kalimat. Nih yang di sini ya, yang dicontoh nomor telepon ini untuk menekankan suatu kalimat.
Nah, karena materi kita udah selesai di bab 4 ini, kita lanjut untuk mengerjakan tugas. Setelah kalian mengerjakan soal-soal, kita akan membahas kosakata yang akan kita pelajari di bab 5. Gimana nih setelah mengerjakan tugas dan membahas kosakata yang akan kita pelajari di bab 5? Semoga video ini bermanfaat.